Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Fauziah. Saya dari kelas 1 KPIA dengan NIM 2341101010217. Di sini saya akan menjelaskan tentang potret masyarakat Jawa Tengah Banyumasan pra-Islam yang dikutip pada bab 2 di buku Sejarah Islam di Banyumas. Baik, yang pertama ada kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, ada Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16-19. Dalam babat Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522. Sementara dalam babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas Bida dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewi Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jawa Dewata pada tahun 1474 sampai 1513. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Bojonggaluh dan beribu kota di daerah Medanggili. Antara abad 1 sampai 6 sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes, yang kedua Kerajaan Galuh Kalangon yang berlokasi di Roban, yang ketiga Kerajaan Galuh Laleyan yang berlokasi di Cilacap, yang keempat Kerajaan Galuh Tanduran yang berlokasi di Pananjung, yang kelima Kerajaan Galuh Kumara yang berlokasi di Tegal, yang keenam Kerajaan Galuh Pataka yang berlokasi di Nanggalacah, yang ketujuh ada Kerajaan Galuh Nagara Tengah yang berlokasi di Cineang, yang kedelapan ada Kerajaan Galuh Imbanagara yang berlokasi di Brunei, yang kesembilan Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman pada 395 sampai 434 Masehi, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Baiklah, yang kedua ada kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik.
antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Sebagai contoh misalnya, aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau kadipaten. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkat barang.